Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Sola Scriptura. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita mengenal lebih jauh tentang Alkitab dan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17 dari sudut pandang yang lain, yaitu dari segi kecukupannya. Singkatnya, Alkitab berisi semua firman Allah yang dibutuhkan manusia untuk keselamatan dan untuk menjalankan kehidupan yang taat kepadanya. Tidak ada penyingkapan atau wahyu lain di luar Alkitab. Jika kita kaitkan dengan renungan kita kemarin, yaitu Alkitab diilhamkan oleh Allah, maka mustahil bagi Allah untuk memberikan firman yang tidak lengkap atau tidak menandai bagi umatnya. Allah yang sempurna pasti memberikan panduan yang sempurna melalui firman-Nya agar setiap orang percaya diperlengkapi sepenuhnya. Maksudnya adalah firman Tuhan memperlengkapi orang percaya melalui pengajaran, teguran, koreksi, dan didikan, sehingga setiap orang percaya yang telah diperlengkapi secara total dapat melakukan semua yang dituntut Allah dalam hidupnya. Apa arti pengajaran ini untuk kita secara pribadi? Yang pertama, dari segi keselamatan. Alkitab menceritakan semua yang perlu kita ketahui untuk diselamatkan, yaitu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Namun itu tidak berarti bahwa Alkitab menjawab semua pertanyaan tentang alam semesta. Sebab Alkitab bukan ilmu pengetahuan. Kedua, dari segi ketaatan. Alkitab memberikan semua prinsip moral dan etika yang kita butuhkan untuk hidup benar. Terutama di hadapan Allah. Sebab Alkitab adalah dari Allah dan sesuai dengan standar Allah. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menggunakan buku, nasihat, atau alat bantu lain. Sebab Alkitab sendiri sudah cukup. Mungkin banyak bentuk pelanggaran moral dan etika yang berkembang dari zaman ke zaman. Tetapi esensi dari pelanggaran tersebut tidak akan lari dari kebenaran Alkitab. Dan jawabannya terdapat dalam prinsip-prinsip kitab suci berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ketiga, berkaitan dengan perwahyuan bagi kita. Karena Alkitab itu sudah cukup, jadi tidak ada lagi wahyu baru yang perlu mendapatkan tempat dalam iman percaya kita. Setiap hal yang diklaim sebagai wahyu baru seperti mimpi, penglihatan, atau pesan nubuat dari Roh Kudus yang mengaku otoritasnya setara dengan Alkitab harus kita tolak. Sebab Allah telah berhenti berfirman. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah Allah tetap bekerja melalui Roh Kudus untuk menerangi firman yang sudah ada. Dan iluminasi tersebut tidak mungkin akan bertentangan dengan apa yang disampaikannya melalui para pendahulu kita. Terakhir, berkaitan dengan gereja. Gereja harus membangun seluruh ajaran dan praktiknya hanya berdasarkan Alkitab saja. Oleh sebab itu, gereja harus mengabaikan tradisi, kredo, atau nasihat para teolog yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Alkitab sebagai satu-satunya sumber utama kebenaran dan panduan dalam hidup kita. Penting bagi kita untuk melakukan studi yang mendalam tentang Alkitab kita, untuk memahami dan menerapkan pengajaran yang ada di dalamnya. Dan percayalah bahwa Alkitab cukup untuk membimbing hidup Kristen tanpa memerlukan tambahan dari sumber lain. Intinya, pengajaran tentang kecukupan Alkitab mengajak kita sebagai umat pilihannya untuk puas dengan firman Allah yang tertulis dan berhenti mencari sumber otoritas atau kebenaran yang dianggap setara di luar batas Alkitab. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, bagaimana kita memahami kecukupan Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari? Seberapa besar kita bergantung pada Alkitab dalam membuat keputusan dan pilihan hidup? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan penuh dengan kasih setia, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati
memohon pemahaman yang lebih dalam tentang kecukupan Alkitab dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun kami sehingga kami dapat memahami bahwa Alkitab adalah firman-Mu yang hidup dan cukup untuk membimbing iman dan hidup Kristen saya. Berikan kami kekuatan untuk bergantung pada Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan panduan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Alkitab berasal dari Engkau dan berisi semua yang kami butuhkan untuk keselamatan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari dalam Tuhan.